Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 467. Kisah Ariel Nak, bos besar yang berpura-pura culun. Jakarta. Kata ini membuat Helen hampir jatuh ke tanah seolah disambar petir. Bagaimana dia bisa kembali ke Indonesia tiba-tiba, dan tidak ada kabar sama sekali. Aldi sudah mati. Masalah ini, Helen belum menemukan alasan untuk menyalahkan Ariel. Dan kemunculan Baktiar yang tiba-tiba pasti akan meningkatkan kemungkinan terungkapnya masalah ini. Ayah, kamu, mengapa tiba-tiba di Jakarta? Helen mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Tapi tetap saja, suaranya sedikit bergetar. Ada beberapa hal yang perlu saya tangani di Jakarta. Beberapa nama yang tidak boleh ditinggalkan di dunia harus menghilang selamanya. Dan kamu telah membuang terlalu banyak waktu di sini. Saya juga perlu menangani masalah Ariel, kata Baktiar. Helen ketakutan. Baktiar ingin menyelesaikan sendiri masalah dengan Ariel, yang berarti dia akan datang ke Bandung. Ini adalah berita yang hampir fatal bagi Helen. Ayah, beri aku waktu lagi. Aku bisa menyelesaikannya, kata Helen. Bukankah masalah ini sudah diserahkan kepada adikmu? Baktiar bertanya. Helen hampir pingsan karena pertanyaan ini. Aldi sudah mati, jadi dia menerima begitu saja bahwa masalah ini masih di bawah kendalinya. Ya, maksudku, kamu harus percaya padanya, kata Helen. Baktiar tersenyum ringan dan berkata, jarang adik laki-lakimu mengerti apa yang harus dia lakukan sekarang. Aku tidak ingin dia membuang terlalu banyak waktu di Indonesia. Kembali secepat mungkin juga akan membuatnya membiasakan diri dengan operasi bisnis keluarga sesegera mungkin, sehingga dia memenuhi syarat untuk menjadi anggota keluarga di masa depan. Pengurus rumah tangga yang baik. Ketika Helen mendengar ini, ekspresi wajahnya menjadi ganas. Dia telah bekerja keras untuk ini selama bertahun-tahun. Tetapi karena perubahan pikiran Aldi, bahkan Baktiar mengubah wajahnya begitu cepat. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewarisi posisi patriark? Ayah, aku mengerti, kata Helen. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Aku akan pergi ke keluarga Wibowo di Jakarta. Sosok kesepian Rosa di kompleks keluarga Wibowo di Jakarta tampak sangat kesepian. Dia adalah satu-satunya di halaman besar, dan dia tampak sangat tidak bernyawa. Sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. Sejak Hengki pergi, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa bernapas. Rosa memahami apa yang terjadi di Bandung dengan sangat jelas. Dia tahu seberapa besar masalah yang dihadapi Ariel sekarang. Tetapi dia juga tahu betul bahwa begitu Ariel dapat menyelesaikan masalah ini, itu akan berdampak besar pada peningkatan kemampuannya. Ini sangat bantuan yang jelas, dan keluarga Wibowo di Amerika mungkin tidak lagi meremehkan mereka karena hal ini. Selama bertahun-tahun, keluarga Wibowo di Jakarta telah dianggap sebagai cabang, tetapi sebenarnya sangat konyol untuk mengatakan bahwa itu adalah cabang. Ketika Raditya kembali ke Indonesia, dia baru saja memulai bisnisnya sendiri. Postur meremehkan keluarga Wibowo di Jakarta. Betapa tidak yakinnya Raditya di dalam hatinya diketahui Rosa. Namun sayangnya kedua kekuatan tersebut tidak berada pada level yang sama. Sehingga selama bertahun-tahun, mereka hanya dapat menyandang kata cabang. Dalam hati Rosa, dia sangat berharap Ariel dapat mengubah situasi ini dan membuat orang-orang di Amerika menyadari betapa kuatnya keluarga Wibowo di Jakarta. Ariel, ini adalah keinginan lama kakekmu. Kuharap kamu tidak mengecewakannya. Rosa berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, ada ketukan pintu yang tergesa-gesa. Rosa mengerutkan kening. Hanya sedikit orang yang akan datang ke kompleks keluarga Wibowo. Setelah kematian Hengki dan Sari, status keluarga Wibowo di lingkaran bisnis Jakarta terguncang. Sikapnya berubah drastis, dan tidak ada yang mau mengambil inisiatif untuk mengunjunginya. Apakah Ariel kembali?
Memikirkan kemungkinan ini, Rosa buru-buru mempercepat langkahnya, sangat menantikannya. Tapi ketika dia membuka pintu, dia tidak melihat Ariel, melainkan dua wajah aneh. "Siapa kamu?" Rosa bertanya, berdiri di luar pintu. Kecuali Baktiar, orang lain adalah pengawalnya. Dan kekuatan pengawal ini tidak kalah dengan Samsir, atau bahkan lebih baik. "Apakah kamu adalah Rosa?" Baktiar bertanya dengan ringan. "Benar, kamu siapa?" tanya Rosa. "Baktiar, kepala keluarga Wibowo saat ini di Amerika." Baktiar merasakan rasa superioritas secara spontan. Rosa terkejut. Bagaimana mungkin patriark keluarga Wibowo di Amerika tiba-tiba muncul di Jakarta? Mengapa dia ke Indonesia? "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Rosa bertanya. "Jangan takut. Aku baru saja kembali untuk melihat leluhurku. Meskipun aku tidak tahu banyak tentangmu, tapi aku tahu kamu selalu mengabaikan Indonesia. Apakah leluhur berarti bagimu?" Rosa berkata dengan ringan. "Apakah aku perlu menjelaskan kepadamu apa yang akan aku lakukan?" Baktiar berkata dengan dingin. Pada saat ini, pengawal melangkah maju, mendorong Rosa pergi, dan mengancam, "Jangan menghalangi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Udara pembunuh mengalir di wajahnya. Rosa tahu bahwa orang ini adalah pasti tidak bercanda dengannya. Luka tangannya berlumuran darah banyak orang. "Aula leluhur ada di halaman belakang," kata Rosa. Baktiar berjalan menuju aula leluhur di halaman belakang, diikuti oleh Rosa dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena mereka meremehkan Indonesia, mengapa mereka kembali ke Indonesia? Dan terlalu aneh untuk melihat leluhur dan leluhur. Orang-orang memperhatikan untuk mengembalikan daun-daun yang berguguran ke akarnya. Tetapi Rosa tahu betul bahwa sangat tidak mungkin bagi keluarga Wibowo di Amerika untuk mengingat hal ini. "Ketika saya datang ke balai leluhur keluarga Wibowo," Baktiar berdiri di depan pintu dengan jijik. Dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka bisa berkultivasi dengan baik." Sepertinya Raditya cukup menjanjikan. Raditya adalah sesepuh Baktiar. Tapi nada bicaranya sama sekali tidak menganggap serius Raditya. Bahkan dengan penghinaan yang kuat. Ini adalah pendapat semua orang di keluarga Wibowo di Amerika tentang Raditya. Karena Raditya kembali ke Indonesia tahun itu. Dikritik oleh orang lain. Tentu tidak akan ada kata-kata yang baik untuk disampaikan kepada generasi muda. Untuk generasi Baktiar dan generasi berikutnya, citra Raditya adalah sampah yang tidak tahu apa yang disebut limbah. Dan dia tidak menginginkan peluang besar di Amerika. Bodoh untuk kembali ke tempat yang rusak seperti Indonesia untuk berkembang, selain menghapusnya. Berjalan ke aula leluhur, ada banyak spiritual, dan penghinaan di mata Baktiar bahkan lebih buruk. Baginya, orang-orang ini adalah aib bagi keluarga Wibowo. Masa lalu yang tidak ingin disebutkan oleh keluarga Wibowo di Amerika, dan Raditya. Bahkan diabadikan nama-nama tersebut. Ketika Baktiar melihat foto Raditya, dia melangkah maju dan mengambilnya. "Apa yang kamu lakukan?" Rosa bertanya dengan gugup. Baktiar tersenyum dingin, dan berkata, "Ketika orang seperti dia meninggal, kita harus mendapatkan beritanya secara menyeluruh. Meninggalkan namanya hanya untuk mempermalukan keluarga Wibowo." Setelah selesai berbicara, di bawah mata Rosa yang sulit dipercaya, Baktiar langsung memecahkan foto dan abu Raditya menjadi dua dan melemparkannya ke tanah. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Rosa dengan suara serak meskipun masih belum jelas apakah Raditya benar-benar mati sekarang. Dia tidak bisa mentolerir perilaku tidak sopan Baktiar. "Apa namanya?" "Semua orang di sini tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan nama di dunia." Baktiar melirik Rosa dengan jijik. Setelah itu, pengawal itu melemparkan semua foto di altar ke tanah, dan menginjaknya satu persatu. Foto spiritual yang diabadikan di aula leluhur selama beberapa dekade semuanya hancur. Tetapi Rosa hanya bisa menyaksikan adegan ini terjadi, tidak berdaya. "Saya masih terlambat untuk kembali. Jika saya tahu Anda meninggalkan rasa malu ini, saya seharusnya kembali lebih cepat." Baktiar berkata dengan ringan. "Baktiar, mereka juga sesepuhmu. Tidakkah kamu akan takut pada guntur jika kamu melakukan ini?" Rosa berkata dengan gigi terkatup. Tersambar petir, Baktiar berjalan ke Rosa dan berkata dengan rendah hati, "Kamu akan disambar petir jika kamu meninggalkan nama-nama memalukan ini."
Lihatlah orang-orang ini. Prestasi apa yang telah mereka buat. Keluarga Wibowo di Amerika akan menjadi bangsawan Amerika di masa depan. Dan akan dicatat dalam sejarah. Dan tidak akan pernah diizinkan untuk dicoreng dengan nama-nama ini. Bukan hanya mereka. Jika Ariel dan Arjun menolak untuk mengubah nama marga mereka, maka mereka hanya bisa menghilang dari dunia. Rosa tidak mau marah. Tapi dia tidak berdaya saat menghadapi Baktiar. Semua harapannya hanya bisa disematkan pada Ariel. Ariel pasti akan membuatmu menyesal, kata Rosa dengan gigi terkatup. Dengan sampah seperti dia ingin bertarung denganku. Aku tidak pernah memperhatikan peran sekecil dia. Bersambung.